Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyertai kita di sepanjang hidup kita, bisa berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepadanya dengan segala ucapan syukur kita buat segala kebaikannya hingga hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini buat segala apa yang kami terima di sepanjang hidup kami hingga pagi hari ini. Sebagaimana kami ada hingga hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan apakah kami balas setiap kebaikan selain kami datang kepadamu, bersyukur kepadamu, memberikan hidup kami yang terbaik bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Haleluya. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini menyatakan syukur kami kepadamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Mari persembahkan seluruh hidup, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Inilah kami Tuhan, kami mempersembahkan syukur kami kepadamu. Dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang kami menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya segalanya yang kami miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku
yang terbaik hanya bagimu. Mari kita bawa persembahan kita kepadanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami bawa syukur hadiratmu. Haleluya. Mari angkat suara kita sembah Dia. Sebab Dia yang layak disembah, Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Kami sembah. Terpujilah nama-Mu. Engkau baik, ya sungguh baik. Haleluya. Tak berkesudahan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau baik. Kami menyembah-Mu, Raja di atas segala raja, yang mengasihi kami. Haleluya. Haleluya. Segalanya yang ku miliki, ya Tuhan Yesus, semuanya daripada-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami yang terbaik. Persembahan yang terbaik hanya segala yang kami miliki. Segalanya yang ku miliki, semuanya datang dari semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Mari kita bawa yang terbaik kepadanya, sembah Dia. Oh, segalanya yang ku miliki, amin, daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagi-Mu. Haleluya. Inilah kami setiap anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu pada pagi hari ini, mau memberikan yang terbaik, persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya semua ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Yang ada sukacita bersorak haleluya. Mari kita bertangan bersama-sama.
dalam buku temukan sukacita. Amin. Dunia takkan sanggup untuk berikan, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Yang percaya katakan, kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Oh 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 yeah yeah yeah. Oh 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 oh. Bersama katakan, kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Untuk itu kami boleh berkata pada pagi hari ini, hanya Engkau saja yang kami perlukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari bersama katakan, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya
Tiada yang ku harapkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. amin. Melebihi siapapun juga. Yesus, Hanya Kau yang ku hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang kurang. Hikmat-Mu lebihi pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang kurang. Hanya Kau, Yesus, hanya Kau, Yesus. Sekali lagi katakan, hanya Kau, Yesus, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku Iya, Tuhan. andalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari bersama-sama katakan, Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau harapan kami dan Engkau sandaran kami yang terkuat. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk penyediaan-Mu sepanjang tahun ini bagi kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini, kami buka hati kami mau dengarkan firman-Mu. Bicara kepada tiap-tiap pribadi Tuhan, bicara kepada kami secara korporat. Kami tahu firman-Mu adalah pelita, firman-Mu adalah solusi, firman-Mu berkuasa Tuhan. Kami mau amin kepada firman-Mu dan kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Waspada dan teman-teman. Shalom saudara. Shalom. Si Tuhan, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dan melayani Bapak Ibu Saudara. Walaupun hanya sebulan sekali tapi enjoy ya. Saudara, firman Tuhan itu berkuasa dan saya mau pastikan Bapak Ibu cinta firman, amin kepada semua firman, dan percaya janji-janji Tuhan dalam firman Tuhan. Orang mau bilang 2003 ini gelap, krisis, tapi kita percaya orang-orang yang berharap dan berjalan bersama Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Hidupnya ada dalam penyediaan Bapa yang luar biasa. Ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat penyediaan Bapa itu. Dan bagaimana kita mengelola penyediaan Bapa, itu poinnya saudara. Ya. Karena banyak orang Kristen sama-sama anak Tuhan, ya. Ada yang saudara tetap tegar dan diberkati di tengah krisis, ada yang terus mengeluh di tengah krisis, seolah-olah jalan buntu. Jadi persoalannya adalah cara kita melihat, mestilah pakai kacamata Tuhan atau pakai mata Tuhan. Ya. Nah, kita lihat dulu firman Tuhannya, 2 Korintus 9, tema hari ini atau tema 2 bulan ini, Bapa yang menyediakan. Berkaitan dengan semua kita harus murah hati seperti Bapak kita murah hati, saudara, sepanjang tahun nih. Jadi tiap 2 bulan ya, ada tema besarnya, saudara. 2 bulan ini kita bicara bagaimana kita melihat penyediaan Bapa dalam hidup kita, keluarga kita, untuk sekolah, masa depan anak-anak kita, untuk kesehatan kita, untuk semua yang kita butuhkan, kita perlu melihat penyediaan Bapa. Ya. Firman-Nya begini, Ia yang menyediakan, 2 Korintus 9:10, Ia yang menyediakan, Bapa yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, layar ini mati, tapi saya berharap saudara bisa lihat dari situ. Kata kuncinya yang pertama adalah kita mesti bisa melihat penyediaan Bapa. Waktu saya diskusikan topik ini bersama dengan Pak Heri, anak saya Gideon dan Pak Kastoni, saya bersyukur saya lihat ketikan Gideon ya. Dia bilang, saya bersaksi sedikit, apa yang Papa sampaikan di SBP itu materinya dalam. Ini adalah bicara bagaimana kita melihat penyediaan Bapa. Contohnya saya, ada 1.000 lebih satu angkatan mahasiswa, kemudian teman-teman SMA, setiap kali berkumpul di geng kami, ya, saya selalu dianggap paling diberkati, paling mapan dan sukses. Padahal ketika tanya-tanya, gaji saya paling kecil di antara mereka. Tapi kenapa bisa begitu? Ya, kalau kumpul makan kan bayar masing-masing, mereka anak muda. Saya pesan makanan yang paling sederhana. Tapi saya dianggap di antara teman-teman itu paling mapan. Nah, lalu dia renungkan, dia bilang, memang kuncinya adalah kita selalu bersuka cita. Tiap kali ketemu tidak mengeluh. Ya. Selalu kalau bicara itu menguatkan, percaya janji Tuhan, berserah penuh kepada Bapa, melihat pemeliharaan Tuhan, tidak khawatir. Anak-anak muda sekarang kan galau tuh. Ya, Ibu Yuliana kemarin bersaksi kalau anak-anak lagi galau sekarang, apa itu baret-baret badannya supaya hilang stres, jangan dilakukan dan ditiru. Tapi persoalannya adalah bagaimana mendorong diri kita dan anak-anak kita melihat penyediaan Bapa. Beda-beda setiap orang, ya, cara Tuhan itu beda.
Saya pernah layani satu orang, saudara, lari dari kota Jambi karena banyak hutang dan kemudian oleh satu dan lain hal Tuhan menuntun saya kejar ke kota yang dia pergi. Kemudian berapa kali saudara ketemu, kami ngobrol. Intinya dia bilang dia tidak punya apa-apa lagi yang bisa digarap di Jambi, jadi dia mau mulai dengan usaha baru di kota lain. Tapi saya ngobrol sama dia masih ada hutang yang banyak, perlu diselesaikan. Saya bilang pulang hadapi. Kemudian dia bilang nggak ada, tapi Musa kan bilang aku nggak ada apa-apa, tapi Tuhan bilang itu tongkat. Iya, Musa bilang ada tongkatku, tongkat itu bisa Tuhan pakai. Nah ternyata saudara, dia punya tanah yang sudah milik bank. Nah, Tuhan waktu ngobrol kasih saya hikmat, itu tanah bisa dikelola. Doa punya doa, bujuk punya bujuk, keluarga itu kembali dan kelola tanah itu. 2 tahun kemudian mereka mendapat satu rumah baru dari tanah yang digarap itu, saudara. Nah, jadi persoalannya adalah bagaimana kita melihat. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat, ini macet ini, buntu nih, mau kerja apa nih. Ada dua cara, saudara. Yang pertama kita doa, ada hikmat Tuhan, penglihatan, ya doa. Yang kedua teman komsel, bapak rohani, kakak rohani, dia bisa bantu kita melihat, saudara. Atau profesional yang memahami pola bisnis keuangan, rendah hati untuk bertanya, bagaimana kita melihat penyediaan Bapa. Itu dia masalahnya. Nah, lalu selain kita melihat penyediaan Bapa, yang kedua kita perlu mendengar Bapa bicara. Karena satu kasus dengan lain kasus, solusi Tuhan beda. Raja Daud mau berperang 2 kali, dia dengar 2 kali, kondisi yang sama, strategi yang Tuhan berikan beda. Saudara perlu mendengar. 2 minggu yang lalu saya ketemu seorang pembisnis di Batam, dia kesaksian 5-6 tahun lalu perusahaannya anjlok, sahamnya jatuh, tidak ada solusi, tapi dia pergi doa dan terus beribadah, percaya Tuhan, sungguh-sungguh, ya akhirnya Tuhan buka jalan, saudara. Pemerintah melalui Departemen Industri, telepon dia jadiin dia staf ahli. Persoalannya adalah HP import terlalu banyak, lalu muncullah ide, kasih email dan sebagainya, lalu dia perusahaannya dapat lisensi dari pemerintah, akhirnya Samsung, Oppo dan semuanya mesti pasang email dari dia, perusahaannya dari 1 jadi 2, 3, jadi 7, dia menjadi pembayar pajak terbesar di Riau, saudara. Nah, Tuhan bisa kasih solusi kepada anak-anaknya ya, yang mendengarkan. Ya, melihat, mendengarkan, lalu kemudian yang ketiga, mengelola. Sumber dari Tuhan ini dia sediakan, kita mesti kelola. Ada ibu-ibu yang dapat gaji dari suami, ya gaji suami cuma 1,5 juta kasih dia, bisa kelola anak-anaknya makan 4 sehat 5 sempurna. Ada yang 5 juta tidak cukup terus. Ini kan bicara bagaimana kita kelola. Sebagai pria dan wanita Allah, semua sumber kita mesti kelola. Cara Tuhan menyediakan bagi kita buat relasi, lewat teman bisnis, lewat teman, ya rekan. Bagaimana kita kelola, bina hubungan, jujur, berintegritas, ya, rendah hati, itu kunci-kunci kita mengelola hubungan. Lebih baik mulut kita gak manis tapi kita jujur dan rendah hati. Daripada kita cuman ngecap, cuap-cuap. Banyak orang Kristen begitu, haleluya, haleluya, saudara, tapi gak jujur. Itu alamat putus. Sepintar-pintarnya ya, kamu bersandiwara akhirnya kebuka juga. Jadi jangan bohong. 2 hari yang lalu saya konseling orang di Cafe Sally. Dia bilang begini bohong putih, tidak ada bohong putih. Jangan bohong, suami jangan dibohongin, istri jangan dibohongin. Itulah kunci daripada membangun kepercayaan. Ya. Ilmu dari ama dulu jangan dibawa. Ya. Ya. Kan banyak orang tua bilang, kamu gak boleh, ini mesti gini, dikit ini. Itu enggak, sudah pakai Alkitab. Ya. Kelola hubungan dan berkat-berkat yang Allah siapkan. Oke,
punya gambaran ya saudara. Yang kedua adalah waktu saya siapkan firman Tuhan ini saya baca terus berulang-ulang. Ini kan sudah kita khotbahkan bertahun-tahun, tapi apa yang menarik Tuhan? Saya berhenti di kalimat ayat 10, coba lihat. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Nah, Tuhan hanya siapkan buat penabur. Ya. Apa artinya penabur? Penabur itu orang yang mau bergerak, orang yang mau kerja. Bukan orang yang mau kasih duit saja, ya. Bicara murah hati saya, bukan. Penabur itu saudara, saya waktu doa, ini apa maksudnya? Saya diingatkan dulu saya di Kumpe, waktu umur 4-5 tahun, ya, kecil, tapi bantu ayah saya itu tanam kacang tanah. Jadi ibu saya, ayah saya ikut di belakang masih anak-anak, pakai kayu bulat, buat lobang di tanah, kemudian kacangnya saya disuruh kasih 3 biji. Waktu itu gak paham kenapa gak sebutir, kenapa gak 5 butir, mesti 3. Ya. Besar sedikit saya paham, kalau 1 dimakan sama semut habis. Ya. Kalau 3 itu pas, kalau mati 1 masih ada 2, 3-3-nya hidup itu pun pas. Lalu kemudian mesti cepat, dan buat lobangnya gak boleh terlalu dalam, nanti benihnya gak tumbuh. Juga tidak asal-asalan, nanti dimakan sama tikus kacangnya karena wangi. Jadi penabur itu butuh skill saudara, perlu dipelajari. Kemudian cepat ya. Kalau yang sudah biasa tuh 1 hari, wah selesai banyak. Nah kalau saya kan enggak, begitu kacang taruh tangannya langsung sapu tanahnya enggak boleh kebanyakan, nanti enggak keluar tunasnya. Cepat sekali saudara. Nah Tuhan kasih saya gambaran, penabur itu saudara memang orang yang giat. Begitu ada peluang kerjakan, kalau itu pasti dari Tuhan kerjakan. 2023 ini ada banyak peluang yang Tuhan berikan kepada setiap Bapak Ibu. Persoalannya apakah kita rajin menjadi penabur. Dan penabur juga bicara memang murah hati saudara. Tuhan siapkan bagi penabur, bukan orang yang keep semua berkat buat dirinya. Dalam hal ini saya punya pengalaman menarik. Dulu waktu saya pertama bertobat, percaya Yesus, kan saya kontraktor. Tuhan berkati saya luar biasa. Jadi saking saya mau taat, saya buka 1 rekening di Bank Danamon. Khusus untuk taruh perpuluhan. Ya. Satu kali setelah 1-2 tahun berjalan saudara, ada 1 bulan, 2 bulan itu semua proyek saya tagihannya macet. Seret, ruko gak kejual, yang ini gak terjual, yang di Tanjung Pinang Sebaris gak terjual. Di kala kesesakan saya lari ke gereja, di belakang mimbar saya doa. Kadang-kadang kalau doa sendiri kan buntu, jadi setiap Sabtu saya ingat waktu itu ada doa pekerja yang mau melayani. Jam 10 atau jam 11, jadi saya pergilah. Waktu itu belum paham doa, tapi ya rame-rame lumayan kan menguatkan. Doa kali doa, kenapa saya lihat saudara logo Bank Danamon? Nah ini apa yang salah ya kan? Lalu penglihatan kedua ada padi, ditaruh di botol yang cantik, digantung di dinding di ruang tamu, kilat sekali. Botolnya terus nampak padinya. Oh saya paham, benih itu mesti ditabur. Padi itu mesti ketemu lumpur, kemudian baru tumbuh. Bukan dicantik, dihiasi, dikasih botol, gak jadi apa-apa benih itu, kering nanti mati. Begitu selesai doa, gak banyak ngomong, langsung ke Danamon. Belum tutup, langsung aku tutup rekening, kan rekeningnya banyak, yang itu aku tutup, uangnya ambil, balik lagi ke gereja, cemplungin ke kotak perpuluhan. Sejak dari itu saya tidak lagi saudara simpan-simpan perpuluhan. Selesai proyek kasih atau setiap bulan kasih. Kalau duluan saya pikir ya saya kelola lah, gereja mau butuh AC beli 3 ekor. Kan nanti butuh apa beli. Kita kan ngatur, kita mau ngatur segalanya. Ternyata ada ayatnya saudara, ada perbendaharaan rumah Tuhan.
berikan persepuluhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan, biar pengurus gereja yang ngatur. Ya, kita boleh atur gak? Boleh saja, tapi kalau kita ngatur sendiri perpuluhan kita, ada celahnya adalah kalau kita gak suka sama pendeta A, kita atur ke pendeta B. Nah, jadi biar murni hati saya, waktu itu Tuhan ajarin, ya sudah. Jadi saudara, sampai hari ini saya disiplin perpuluhan, bukan karena takut dikutuk. Tapi saya tahu ketika saya praktekkan firman, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati hidup dan keluarga kami. Gereja kita juga begitu saudara, kita kelola dan kita sisihkan perpuluhan dari gereja kita untuk memberkati pekerjaan misi. Jadi Bapak Ibu ingat, Tuhan menyediakan benih bagi apa? Penabur. Jadilah penabur yang baik. Bukan penabur itu bicara bekerja ya, dan hatinya besar saudara. Dia siap, Tuhan akan perbesar hati setiap Bapak Ibu. Memperbesar kapasitas Bapak Ibu. Kemarin saya dengar kesaksian dari Pak Kas dan istri, menarik, gara-gara gini, tiap awal tahun kan saya rapat dengan yayasan ini, yayasan sekolah kita, gereja, target kerja, rapat lah sama pembina kita, sama donatur, rapat sampai agak puyeng. Tiba-tiba saya dengar laporan bahwa tahun ini per tanggal 6 atau 7 Januari, donatur terbesar pengirim bulanan ke yayasan sekolah untuk pembangunan itu Kastoni Sitanggang dan Yuliana. Nah, ini bukan sombong saudara, saya ini biasa 10 besar ya kan. Ada Anton, ada Aceh, ada yang lain, kenapa jadi Kastoni Sitanggang? Ya juara rumah ada ini, ya kan. Jadi, enggak Pak, ini nase per bulan, bukan global. Sebulan sekian juta. Pulang saya tanya, ini meeting di Jakarta kan, karena ketua yayasan kita di Jakarta. Pulang saya tanya, Kas, coba cerita dulu. Iya Pak, bukan ngomong dulu dari mana itu, ya kan. Korupsi sih tidak, cuma aku mau tahu ini macam mana ceritanya, jangan sampai tidak makan. Begini Pak, waktu saya khotbah, Yuliana dengar khotbah saya, lalu dia berdialog dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang sumber kalian ada dua, gaji Yuliana sebagai guru di yayasan, gaji kamu sebagai pendeta di Pelita. Yang mana yang mau dipersembahkan untuk pembangunan SMP? Lalu mereka singkat cerita dalam 2 menit mereka putuskan gaji Yuliana tiap bulan bulat-bulat masuk ke kas pembangunan SMP selama 1 tahun. Walaupun gereja belum memulai tantangan janji iman. Yul, kenapa mesti SMP? SMP mesti jalan Pak. Banyak anak-anak SMP yang butuh pertolongan. Gereja kita mesti kasih nilai-nilai. Oh iyalah. Tapi Yul, itu SMP itu 1000 meter, 1 lantai, dia kan 3 lantai. 1 lantai fondasinya 3M, itu bangun dewek. Besinya mesti besar. Cor lantai 2 mesti 3M, 6M. Tapi benih iman kamu nih berharga. Kita mulailah, karena memang penatua sudah sepakat tahun ini akan mulai dari urus IMB. Tapi poin saya adalah bagaimana kita menjadi penabur. Lalu saya bilang sama Pak Kas dan istri, Tuhan akan perbesar kapasitas hati kalian dan mengangkat kalian ya ke level yang berbeda. Tapi jangan sampai semua kasih gaji sebulan saudara. Kalau Tuhan tidak ngomong jangan. Ini kan bicara Tuhan mempercayakan kapasitas tiap-tiap orang beda-beda. Ya, jangan ditiru-tiru. Poin saya adalah ketika Tuhan gerakkan sesuatu, suruh sesuatu, kerjakan. Saya ingat di satu doa malam, saudara, lagi doa gitu, saudara, saya digerakkan sampaikan nubuat kepada satu bapak, kamu kurang rajin, kerja lebih rajin. Nah, dalam kesaksiannya berikut, pulang dia bilang sama istri, dia marah, Pak Ahyong tuh basing kurang rajin apa, dia tidak tahu gudang kita sudah penuh nih, stok tidak keluar. Ya kan? Jadi aku tidak produksi lagi, tapi istrinya bilang kalau itu dari Tuhan apa salahnya, bukalah produksi lagi lah. Ya,
1 bulan kemudian saudara, ada teman sekolahnya dari luar negeri, borong isi gudangnya, semua sampai habis. Dilunaskan 1 kali bayar. Itulah dia kesaksian aku. Untunglah Pak Ahyong bilang, bukan aku itu. Aku mana tahu gudang kau penuh atau tidak penuh. Itu kan spontan, saudara. Bisa salah gak? Bisa, hamba Tuhan bisa salah. Tapi ketika respon kita benar, saudara. Kita beriman kepada Tuhan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi sekali lagi, saudara mesti doa, dengarkan Tuhan. Kemudian rajin, ya, supaya dipercaya menjadi penabur. Coba lihat ayatnya yang ayat ke-6 dan 7 dari 2 Korintus 9 tadi, saudara, kita baca. Ya. Saya bacakan ya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Garis bawahi, kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Ya. Terus, ini bukan bicara uang saja, hati, tenaga, pelayanan, semuanya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, garis bawahi, segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Catat ayat ini, saya suka ayat ini. Segala kasih karunia, sudah tahu kasih karunia ya, misalkan paspor saya kalau ada cap khusus, enggak usah antri masuk sini. Ya. Oh kalau visanya visa tur, enggak usah antri, grup lewat sini. Nah tapi kalau segala kasih karunia ini gini, enggak ada paspor kau boleh lewat ke negara manapun enggak usah pakai paspor. Nah itu namanya kasih karunia. Tidak ada hukumnya ya. Tetapi ada anugerah, sama dengan kita masuk surga, bukan karena kuat dan gagahnya. Terima Yesus, ya masuk surga. Kalau kita diberi segala kasih karunia, artinya dalam setiap bidang kehidupan kita dimudahkan. Apapun yang kau kerjakan berhasil. Sung-sung, waduh, saudara bahasa ticunya keluar, ya kan saudara. Jadi kalau hidup, ayat itu tadi, hidup dalam segala kasih karunia, saudara perhatikan, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Ya kan, mau makan cukup, mau pakai cukup, mau bisnis cukup, mau ke Australia cukup, mau sekolah cukup, mau ilmu cukup, mau hikmat cukup, mau ujian cukup, mau IQ cukup, segala sesuatu, kesehatan cukup, coba sewane, ya kan? Tidak ada lagi yang perlu kita risaukan, segala sesuatu cukup, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, malah murah hati lagi. Orang lihat kita, oh Hengki, memanglah dia itu sejak kenal Tuhan berubah, ya kan? Hengki yang mana Pak? Dua-duanya lah, yang ibadah satu itu. Ya. Jadi orang lihat kita, saudara lihat ayat ini, lanjut. Ayat seperti ada tertulis yang membagi-bagikan, yang memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat 10 sudah, ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Lihat kalimat ini. Jadi kita diperkaya, ya, tapi tujuannya membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena Paulus, oleh karena Hengki, oleh karena Joni, oleh karena Shirley, orang bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana bisa? Oh bisa. Ya. Sejak Lini ke gereja dia baik, ya. Tiap kali dia masak sesuatu kasih tetangganya. Oh, Cece itu yo dulu tidak sebaik ini. Sejak dia ke gereja ikut orang Kristen jadi begitu. Orang tuh membangkitkan syukur kepada Allah. Saya
4 hari yang lalu ketemu satu hamba Tuhan, sudah senior, dia menguatkan saya, semua kebaikan kita tidak sia-sia. Dia bilang kemarin Cynthia, saya didatangi orang, Pak Hyung. Kenapa Tante? Saya gak kenal namanya, saya lupa namanya, pokoknya namanya tuh prihatin lah, karena susah. Terus aku gak kenal kamu, kenapa kamu cari? Aku cari Tante lama. Dulu, waktu aku susah di kampung mana gitu, ada mobil yang disewa, mobil paman saya tuh jemput orang ke sekolah minggu. Jadi karena saya gak ada kerja, saya ikut anak-anak. Ya. Terus sampai saya terima Yesus, dibaptis, kenal Tuhan, dan kemudian saya kerjakan firman Tuhan dari anak gelandangan, anak kampung yang gak bisa apa-apa. Sekarang saya punya kontrak dengan BCA, saya punya istri, saya punya mobil, saya punya semuanya. Jadi saya cari-cari siapa dulu oma, ya, tante yang sewa angkot jemput anak-anak di kampung. Si tante cerita sama saya, ya dia hamba Tuhan sudah puluhan tahun, mata berkaca-kaca. Dia bilang sebagai pendeta, sebagai anak-anak Tuhan, kuatkan jemaat semua. Perbuatan baik kita walaupun kecil. Kamu tahu dulu saya marut kelapa, jual kain. Sisihkan uang sedikit belanja, dikumpul sampai hari Minggu buat sewa angkot. Bukan gampang, tetapi itu mendatangkan kebaikan. Membuat orang kenal Tuhan dan hidupnya sukses. Lalu anak ini kaitannya ngomong sama tante tuh gini, sekarang saya sudah punya semua, saya akan kuliah S2 dan saya mau jadi hamba Tuhan. Ya, wah luar biasa saudara. Saya dengar itu, iya ya, apa yang kita kerjakan, bagi kita 2 buah kue itu ya gak bikin kita miskin. Tapi itu mungkin nyambung hidup orang. Jadi saudara, kebaikan kita bukan untuk kemuliaan kita, supaya membangkitkan syukur kepada Allah. Ujung-ujungnya orang kenal Tuhan lewat hidup kita. Mungkin Bapak Ibu gak bisa khotbah, seperti saya keliling-keliling ngomong, tapi perbuatan kita, kemurahan hati kita, membangkitkan syukur kepada Allah. Ceritakan kesaksian bahwa saya orang Kristen. Kenapa begitu Pak? Karena Tuhan saya suruh saya begitu. Itu aja cukup. Dan itu akan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan akan menumbuhkan benih-benih kebaikan yang kita lakukan. Tidak akan sia-sia. Amin saudara. Siap mempraktekkan firman Tuhan ini? Jadi percaya Bapa menyediakan, jadilah penabur yang baik, pengelola yang baik. Yang terakhir, biarlah orang-orang membangkitkan rasa syukur kepada Allah, bukan saya. Saya diberkati waktu persiapkan khotbah itu, saudara. 3 hari yang lalu kan saya suka jalan pagi sama Yuli. Saya bilang, Papa happy, seperti Gideon juga happy, Papa happy punya mama, punya keluarga pelita, semua jemaat, pekerja baik, terima kasih ya Ma. Terus lihat sekolah, lihat semuanya, ini semua bukan karena kita hebat, ini semua hanya kemurahan Tuhan. Saya angkat tangan memuji Tuhan di situ, terharu sekali jalan turun saudara. Bapa menyediakan, luar biasa. Jadi pelihara hati yang penuh syukur. Terakhir sebelum tutup saya mohon doa restu dan kehadiran Bapak Ibu. Memang belum saudara. Maksudnya anak saya bulan Mei mau nikah di Jakarta. Tapi nanti 20 Mei itu ada ibadah ucapan syukur di If Garden. Setelah runding rapat, saudara, semua jemaat kami undang. Jadi gak usah pakai undangan, catat saja tanggalnya, ya nanti dekat-dekat 1-2 minggu akan diberitahu jamnya. Tapi mohon kehadirannya semua, yang mau hadir nanti bersyukur Pak Heri, Pak Santo, Pak Kas yang menolong saya, ya mereka panitia inti yang mewakili kami dan semua bisa hadir ibadah, puji Tuhan kalau jadi saya khotbah, ya kan, kemudian makan, ucapan syukur kepada Allah.
Nah, 20 Mei itu dicatat, nanti yang mau hadir dekat-dekat daftar aja supaya konsumsinya gak kekurangan juga tidak berkelebihan. Saya tidak tahu apakah 500 orang atau 300 atau 800, pokoknya seluruh jemaat Pelita, kami keluarga mohon kehadirannya. Bawa anak cucung, yang penting kasih tahu orangnya, ya kan. Kita ibadah sama-sama di tempat itu, tapi kalau ibadah Sabat ya tetap aja di sini, karena itu Sabtu berketetapan sama ibadah Sabat. Gak apa-apa, ibadah di situ, kemudian kita bersyukur sama-sama. Nah itu yang saya mau sampaikan. Saya berharap firman Tuhan menguatkan Bapak Ibu. Saya berharap hidup keluarga Bapak Ibu semuanya ada penyediaan Tuhan. Ya. Pasti saudara, sepanjang tahun ini Tuhan menyediakan dan memberkati kita. Amin buat firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak terima kasih untuk pagi yang indah ini. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Kau taruh di hati hamba. Tuhan pakai setiap kami untuk membangkitkan rasa syukur kepada Tuhan lewat apa yang kami kerjakan. Tuhan campur tangan. Bapak Ibu kalau Engkau dengar firman dan Engkau berkata, Tuhan aku percaya penyediaan-Mu. Aku mau dengarkan dan taat. Aku mau kelola apa yang Tuhan sediakan. Dan aku mau jadi penabur. Taruhkan tanganmu di hati. Engkau berdoa beberapa detik. Bilang sama Bapa, aku mau jadi penabur. Aku percaya Bapa menyediakan. Terima kasih untuk hidupku. Terima kasih untuk pekerjaanku. Terima kasih untuk kesehatan yang Bapa sudah berikan. Naikkan syukur saudara. Naikkan syukur. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap jemaat yang dengar firman. Terima kasih untuk hati yang taat. Terima kasih kepada keluarga besar Pelita, baik di Jambi, di Jakarta, di mana saja di Medan. Terima kasih buat setiap orang-orang yang juga mendengarkan ibadah ini lewat live streaming, lewat YouTube. Tuhan memberkati setiap kami. Jadikan kami bendahara Allah, pengelola. Tuhan dalam nama Yesus, apa yang kami kerjakan Allah buat berhasil. Hikmat Tuhan turun atas setiap kami. Bagi kami yang kekurangan hikmat, Tuhan tambah-tambahkan. Jadikan kami Bapak Ibu rohani, membina banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Murah hati sama dengan memberi, itu kata yang Tuhan taruh ketika dengar firman Tuhan pagi hari ini. Seperti Bapa kita murah hati dan Dia memberi yang terbaik bagi kita. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, Ia yang tidak menyayangkan anak yang tunggal, tapi memberikannya bagi kita. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kita, amin. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab itu ku selalu di dalammu. Tiada pernah meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Gantikan
sudah mendapatkan roti dan anggur, mari kita bangkit berdiri. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sembari kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan sebagaimana firman Tuhan mengajar kita, setiap kali kamu melakukan perjamuan, ingatlah akan aku. Satu hal yang kita mau ingat setiap kali kita melakukan perjamuan, kita punya Bapa yang baik. Dia memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Setiap kali kita melakukan perjamuan, kita ingat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dia berikan seluruh hidupnya bagi kita, tanpa sisa. Sehingga Paulus bisa berkata, ia yang kaya menjadi miskin bagi kita. Ia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita. Sebab kita punya Bapa, kita punya Tuhan yang murah hati. Dan tahun ini Tuhan mau mengingatkan setiap kita, jadilah orang-orang yang murah hati. Murah hati itu memberi. Dan Tuhan tidak menyuruh kita memberi sampai habis, seperti Dia memberi sampai habis. Dia tetap menyediakan roti yang dapat kita nikmati. Tapi Dia juga menyediakan benih untuk kita tabur. Mari kita angkat roti dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Mari bersyukur untuk apa yang masih ada padamu sampai hari ini. Semua dari Tuhan, semua milik Tuhan. Kami bersyukur kami ada hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih dapat menikmati semua yang ada pada kami. Kami tahu dan kami percaya itu semua dari-Mu. Karena Engkau Bapa yang menyediakan. Sehingga kami berkecukupan di dalam segala kasih karunia. Bahkan kami berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sungguh biarlah melalui hidup kami orang-orang lain juga mengucap syukur. Karena mereka menikmati kemurahan hati kami. Yang adalah kemurahan hati-Mu yang kami nikmati lebih dulu. Bapa kami bersyukur kepadamu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan dan sebelum kita minum mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur sebab Engkau Bapa yang menyediakan bagi kami, sehingga kami tidak kekurangan satupun yang baik sampai hari ini. Sekalipun singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang mencari Engkau,
tidak akan kekurangan satu pun yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang hari demi hari kau berikan bagi kami. Habis-habisnya kasih dan rahmat. Engkau sediakan setiap pagi bagi kami hal-hal yang baru bagi kami. Baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh hati kami bersyukur karena punya Bapa yang sepertimu, Bapa yang selalu menyediakan dari hari ke sehari rahmat-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu berlimpah bagi kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat perjamuan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman multimedia. Diinformasikan kepada setiap jemaat bahwa akan diadakan ESC pada hari Senin 24 April sampai hari Rabu 26 April 2023 di Training Center Pelita, Sungai Gelam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menerima undangan, bisa langsung mendaftarkan diri ke pemimpin ibadah raya masing-masing atau ke Ibu Tini di 0853 2648 3157. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023, jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, berapa banyak yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini? Dan saya percaya setiap tangan-tangan yang terangkat adalah orang-orang yang siap menjadi penabur. Amin. Dan penabur pasti akan menerima benih lebih dulu dari Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita melalui apa yang kita kerjakan, seperti ada satu ayat tadi yang disampaikan Pak Hayang, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri pertemuan ibadah kita tadi. Kita naikkan pujian tadi sekali lagi. Ku naikkan syukurku. Amin. Mari kita bersyukur buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru yang tak pernah terlambat.
setiamu di sepanjang umur hidup kami. Dari hari ke sehari, Engkau pelihara kami dengan kemurahan dan kebajikan-Mu. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Sungguh hati kami bersyukur punya Bapa yang menyediakan semua yang terbaik bagi kami. Sebab itu pagi hari ini pulanglah dan terimalah segala berkat kasih karunia, kelimpahan di dalam berbagai kebajikan dari Bapa kita yang murah hati, yang akan menyertai hidupmu sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang hari-hari hidupmu. Apa saja yang dikerjakan tanganmu yang seturut firman-Nya, Tuhan buat berhasil. Ada perlindungan, ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.